Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang kami hormati dan kaum muslimin yang kami cintai, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita takdir yang baik, taufik dan hidayah kepada kita, bimbingan, ya, tuntunan agar kita dapat berkumpul di malam ini agar dapat memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan menuntut ilmu adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah pahamkan agama kepada orang tersebut. Maka tolak ukur kebahagiaan, tolak ukur ketenangan, tolak ukur kebaikan itu dengan paham agama. Ya. Satu-satunya tolak ukur kebaikan adalah memahami agama Allah ini. Karena untuk itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja, yaitu kepada Allah Ta'ala. Ya, di antara nama-nama Allah Ta'ala yang akan kita pelajari pada malam ini adalah nama Allah Al-Mujib, yang maha mengijabah doa. Menentukan nama Allah Ta'ala tidak boleh sesuai dengan keinginan sendiri. Haruslah sesuai dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Dan cara nama Allah Al-Mujib Allah sebutkan dalam surat Hud ayat 61. Fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Maka minta ampunlah kalian kepada Allah. Ini perkataan Nabi Saleh kepada kaumnya, yaitu kaum Ad. Minta ampunlah kalian kepada Allah. Dikarenakan kalian telah menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Maka minta ampunlah kepada Allah, summa tubu ilaihi. Kemudian bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Rabbku, kata Nabi Saleh, qaribun mujib, maha dekat lagi maha mujib, mengijabah doa, menjawab doa. Ya. Di ayat lain yaitu surat As-Saffat ayat 75 Allah berfirman, walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Sungguh Nabi Nuh, kata Allah, telah berdoa kepada kami, maka kamilah sebaik-baik pengijabah doa. Al-makna lugawi, makna secara bahasa di dalam kamus Lisanul Arab, mujibun itu adalah isim fa'il dari ajaba yujibu, menjawab, ajaba yujibu. Wal jawabu ma'ruf, jawab itu sangat diketahui di kalangan orang Arab sebagaimana di orang Indonesia. Jawab itu jawab itu radidul kalam, membalas ucapan. Adapun kata kerjanya yaitu ajaba yujibu.
Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Nah, ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah Ta'ala berfirman, idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, beritahu kepada mereka sesungguhnya aku itu qarib. Nah, kemarin kita sudah membahas nama qarib. Ujibu, aku menjawab. Nah, aku menjawab dakwata da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Jadi doa itu bukan di dalam hati, ucapkan dengan lisan. Falyas tajibuli, maka hendaklah orang yang ingin dikabulkan doanya minta doa kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Artinya, kalau imannya masih ya belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu bisa jadi satu faktor ya di antara beberapa faktor atau sebab yang menjadikan doa kita terhalang. Ya. Maka dari itu kita kan membahas nama-nama Allah Ta'ala, mengenal, mengetahui, memahami, meyakini agar kita salah satunya diijabah doanya. Ya, itu secara bahasa. Adapun dalam hak Allah Ta'ala, ya, Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, ya, Al-Mujib itu adalah kata beliau dalam Sya'nud Du'a. Ya. Dalam karya beliau Sya'nud Du'a, dia mentafsirkan Al-Mujib itu huwaladzi yujibul mudtara idza da'ahu wa yughithul mahlufa idza nadahu. Faqala ud'uni astajib lakum. Surat Ghafir ayat ke-60. Dialah yang menjawab mutoro, orang yang kepepet. Salah satu faktor diijabahnya doa adalah doa orang kepepet. Orang kepepet. Ya, terdesak gitu ya. Kalau kita misalkan ngantri kartu keluarga, KTP misalkan, atau ngantri puskesmas, atau ngantri dokter. Semua kan ngantri. Nah, ada satu orang, dok, punten ya mah, kepepet. Ya mah. Ya udah sok digelakeun. Nah, gitu. Urgent. Apa dalam rumah sakit apa? IGD. Nah, iya. Hah? Urgensi, non emergensi ya gitu ya. Ya kepepet iya mah. Nah, doa pun salah satu faktor supaya Allah mengijabah doa kita itu kita merasa kepepet, mengemis, ngarengek. Sebagaimana dulu ketika kecil kita minta mainan ke orang tua. Akhirnya kan orang tua luluh kan, bunga mahal gitu. Ngamuk yo, kaditu kadio warna macuri gitu. Nanti kamalinaan, ngerengek. Mintanya yang benar, iya yang benar. Secara halus, ngerengek masuk. Akhirnya diberi. Nah, itu kasih sayang orang tua, apalagi kasih sayang Allah yang sempurna di antara para penyayang. Nah, harus yakin kita diijabah. Wa yughithul mahlufa, dialah Allah yang, makna mujib itu dialah Allah yang menolong orang-orang yang tertindas apabila dia berdoa kepadanya. Nah, maka hati-hati dengan kita menzolimi orang lain. Ya, segera minta maaf. Kalau kita merasa ucapan, tindakan kita menzolimi orang lain bisa jadi yang lalu namun doanya benar. Ya Allah, semoga yang menzolimiku itu diberi rezeki yang banyak. Belum gitu. Coba lamun doanya buruk. Kita tidak dapat menolak doa orang-orang yang terzolimi. Waliyadzubillah. Kata Allah, uduni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Nah, langsung berdoalah kepadaku, kata Allah. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada perantara. Bukan kepada maklar ibadah. Namanya ibadah maklaran, gitu kan. Yang maksudnya apa? Kepada mayit-mayit, kepada kuburan-kuburan, kepada benda-benda keramat, kepada tempat-tempat keramat. Ya, salah sambung atuh. Telepon ge kudu nomorna betul. Misalkan telepon damkar, lah perantara we lah telepon eta naon teh restoran MCD MCD. Ya, gitu. Halo, gitu.
mau ke damkar, nah atau nelpon ke abi, ada kan perantara. Tidak bisa. Nelponnya tidak menerima perantara, apalagi berdoa kepada Allah. Ya, syaratnya benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah, memurnikan doa hanya kepada Allah. Kan ikhlas itu apa? Seperti gelas, kita mau minum. Gelas kita itu adalah hati. Kalau hati kita kotor, berarti kita sulit diterima doanya. Nah, gelas kalau kotor pasti dicuci dulu, nggak mungkin langsung diminum. Walaupun paling debu, tapi kan sagarila gitu kan, dibuang. Lalu kita ganti yang baru. Begitupun ikhlas. Hati kita harus doa kepada Allah itu ikhlas membersihkan dari kotoran najis kesyirikan, syirik kecil maupun syirik akbar. Ya. Lalu kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Sesungguhnya apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, beritahulah kepada mereka sesungguhnya aku itu dekat. Dekat di sini maksudnya apa tafsiran lanjutannya? Ujibu da'wata da'i. Aku itu dekat, yaitu mengijabah doa orang-orang yang berdoa idza da'ani, apabila berdoa kepadaku. Nah, ada syarat. Semakin sering kita diberi ilham berdoa kepada Allah Ta'ala, semakin dekat pengijabahan doa. Semakin kita lalai hatinya, tangannya, hati, tangan, fisik, waktunya tidak sering berdoa, maka lama juga pengijabahan doa. Ya. Maka kebanyakan dari kisah-kisah orang yang sakit, keluarganya di rumah sakit, dengan bayaran tagihan administrasi yang puluhan juta, sementara dia hanya freelancer, hanya serabutan saja. Nah, itu kan kepepet. Aduh, kemana putus asa. Nelpon Pak Dadang tadi pasihan, nelpon ke Pak Dudung tadi pasihan. Walaupun minjem. Ya. Tapi ketika berdoa, tiba-tiba dapat proyek. Itu kisah nyata. Ya, istrinya sakit harus dioperasi 60 juta. Dia nggak tahu kemana dia, bodoh, putus asa dari makhluk. Maka ketika putus asa dari makhluk, hanya berharap kepada Allah dengan doa yang merengek, mengikhlaskan doa kepada Allah, maka langsung aya WhatsApp. Kan biasa ya nggak ada mau proyek 60 juta pas, tidak lebih, tidak kurang, pas, dah gitu. Ya, maka harus yakin. Maknya sih lah itu masalah. Maknya sih. Karena kita selalu berpikir apa? Sebab apa yang sifatnya itu ikhtiar atau duniawiyah. Gitu kan? Kumanya ngaran bisnis sukses. Nah, orang mah tidak ikut doa. Hal yang pertama diingat apa, doa. Dengan berdoa nanti Allah akan bimbing kemana kita pergi dan mencari sebab-sebab yang itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Karena kebanyakan hati kita tidak yakin. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya atau pedangnya seorang mukmin. Ya. Lalu, ijabah pengabulan doa ada dua. Ada ijabatun ammah, pengijabahan yang umum, dan ijabatul khossah, ijabah doa yang khusus. Yang umum, likulli man da'ah, setiap orang yang berdoa kepada Allah, du'aan ibadatan atau du'aan mas'alatan, maupun itu doa ibadah atau doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa masalah itu ya sering kita lakukan. Ya Allah, berikanlah hamba si fulana. Ya Allah, berikanlah hamba harta yang banyak, ya Allah, luluskanlah ujianku, nah dan lain sebagainya. Itu doa mas. Ya Allah, masukkan aku dalam surga. Ya Allah, ampuni aku. Itu doa masalah. Ada doa ibadah namanya. Doa ibadah itu ya ibadah. Karena kita itu hakikatnya, ya esensinya, ketika kita sholat, puasa, haji, umroh, ya menyembelih, itu bersama dengan berdoa. Karena doa itu adalah minta atau berharap dan meminta. Dengan puasa kita minta surga.
Dengan sholat kita minta surga. Dengan menyembelih kita minta surga. Haji, umrah kita minta surga. Itulah doa ibadah. Ya. Fadu'aul mas'alah, ya tadi sudah dijelaskan. Ya, itu doa yang umum. Ya. Maka terkadang doa tersebut itu tidak melulu datang dari orang-orang yang soleh. Terkadang, ya, ketika seorang hamba yang misalkan fajir, ya, dan dia berdoa kepada Allah, ya, tapi tetap Allah mengabulkan. Nah, itu doa yang umum. Ya. Lalu adapun doa yang khusus, falaha asbabun adidah. Ada beberapa sebab. Doa yang khusus, pengijabahan yang khusus. Minha diantaranya dakwatul mutara ladzi waqa'a fi syiddatin wa qurbatin azimatin. Doa yang khusus ada pengijabahan, penjawaban doa yang khusus, pengabulan doa yang khusus dari Allah Ta'ala, yaitu doanya orang-orang yang kepepet, mutorro. Ketika terjadi kesulitan dan bencana yang besar atau musibah besar yang terjadi kepada diri kita sendiri atau secara umum kepada masyarakat. Fa innallaha yujibu da'watahu, sesungguhnya Allah akan mengijabah doanya ketika kepepet. Nah, apa dalilnya? Surat An-Naml ayat 62. Amman yujibu mutoro idza da'ahu. Maka siapa lagi yang akan menjawab, kata Allah, menjawab doa orang yang kepepet, yang mendesak apabila dia berdoa kepada Allah. Nah, itu dalilnya. An-Naml ayat 62. Wasababu zalika, sebab hal itu kenapa diijabah doa orang yang kepepet? Syiddatul iftikor ilallah, karena sangat butuh kepada Allah, merengek. Dan dijelaskan permintaannya apa, kesulitannya apa, walaupun Allah tak tahu. Ya, merengek. Sebagaimana doa Nabi Ayub. Ya, Allah tahu Nabi Ayub itu diuji dengan kesakitan. Ya, tetapi kata Nabi Ayub itu, ini masaniyadur, sesungguhnya telah datang madorot atau penyakit lalu meninggalnya keluarga, ya, hartanya yang lenyap, itu telah menimpaku ya Allah. Wah, mengeluh kepada Allah, ya, walaupun Allah tak tahu. Justru itu faktor untuk diijabahnya doa. Wa kuwatil inkisar, dan sebabnya adalah kuatnya inkisar. Inkisar itu remuk, merasa pecah di hadapan Allah, merasa remuk, merasa terpuruk, merasa hancur pokoknya di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Kalau manusia saja melihat manusia lain yang merengek, ya, ngemis, itu karunia, karena punya rasa kelembutan, kasih sayang, rasa kesian. Apalagi Allah Ta'ala, ya, yang seluruh sifat-sifatnya sempurna. Berarti kasih sayang, ya, sifat ibanya Allah kepada hambanya yang merengek kepada Allah itu lebih dari seorang ibu yang kasihan kepada anaknya, lebih sempurna, lebih hebat lagi. Maka merengeklah. Wan kita ta'alukihi bi makhluk. Nah, tadi apa yang pertama? Kuatnya iftikor, merasa fakir. Wa kuwatul inkisar, kuatnya rasa remuk, rasa hancur di hadapan Allah. Yang ketiga, ya, supaya diijabah doa itu terputusnya ketergantungan hati kepada makhluk. Nah, tadi teh padudung padadang. Ya, nyambut kadi itu, aduh, jadi pasti. Nyambut kadi, aduh. Padahal itu kisah nyata, istri beliau itu, istri Fulan, harus ada tagihan 60 juta supaya operasinya berjalan. Ya. Ya, maka sudah tidak. Jadi tadi yang pertama sangat butuh, yang kedua merasa hancur di hadapan Allah dan itu dengan kuat. Ya. Lalu yang ketiga memutuskan ketergantungan hati kepada makhluk. Karena kan saat itu beliau itu istrinya harus ada
60 juta saat itu. Gitu kan. Pasti mikirnya nggak langsung Allah. Si fulan, oh iya si Beunghar ya. Halo, tadi pasien. Oh, si Beunghar ya, telepon. Aduh, tadi pasien. Nah, sudah putus asa, udah. Nah, sudah putus asa, lari ke masjid. Nah, biasanya di rumah sakit ada masjid, lari ke masjid, sholat 2 rakaat, berdoa, wah sujud lagi, terus merengek. Akhirnya datang. Nah, gitu ya. Ini ngabi mah kayak WhatsApp aja. Gitu. Bisa jadi dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Ya. Apa kata apa Hasan Al Basri, ya, seorang tabiin, Al Imam Al Basri rahimahullah taala, ada 3 orang yang datang kepada beliau mengeluhkan kehidupannya. Yang satu bisnisnya, yang dua tidak punya anak, ya. Yang ketiga mengeluhkan kekeringan, ya, paceklik. Jawaban Hasan Al Basri kepada ketiga orang tersebut apa? Istighfar. Ya. Lalu mengapa ya Imam engkau mengatakan solusi ketiganya tersebut? Masalahnya apa tadi? Bisnisnya berkurang, omsetnya anjlok, bangkrut. Yang kedua apa? Tidak punya anak, ya, susah dapat anak. Ketiga, paceklik, kekeringan. Lalu karena kata beliau, Allah telah berfirman dalam surat Nuh, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara." Minta ampunlah kalian kepada Rob kalian, sesungguhnya Rob kalian Maha Pengampun. Apa lanjutan ayatnya? Yursilis samaa alaikum midroro. Allah akan ketika istighfar, Allah akan berikan hujan yang terus menerus. Itu untuk orang yang mengeluh paceklik, kekeringan. Wa yumdibkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan harta dan anak kepada kalian. Ya, itu. Itu surat Nuh. Bisa dilihat surat Nuh, ya. Di pertengahan ayat. Ya, dimulai dari fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum bidrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan memberikanmu kebun-kebun dan memberikanmu sungai-sungai. Ya, gitu. Nah, sungai disebutkan. Nah, itu ilmu, nah berarti ilmu perkebunan, menurutnya pertanian. Ciri tanah yang subur, atau kalau mau perkebunannya itu subur, maka harus dikelilingi sungai. Nah, ilmu dari Al-Quran. Ya, begitu. Tapi intinya bukan itu, ya, bukan perkebunan, bukan supaya kita mengajarkan agrikultur, ya. Tetapi intinya apa? Istighfar. Karena wama asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Allah berfirman, musibah apa saja yang menimpa kalian itu dikarenakan dosa-dosa kalian, jelas tolak. Ya, wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni, memaafkan kebanyakan dosa-dosa kita. Seandainya Allah menghukum satu dosa dengan satu hukuman, binasa. Manusia tidak ada yang tersisa. Tapi Allah tunda hukuman tersebut, ya, agar hamba tersebut mau bertaubat. Ya. Itu secara individu, secara umum, zahara fasadu fil bari wa bahri bima kasabat aydinas liuzuqu badalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bencana alam. Yang menciptakan bencana alam adalah Allah. Ya. Bima kasabat aidinas, dikarenakan dosa-dosa manusia. Maka bencana alam apapun itu langsung kita ingat, oh berarti ada kemungkaran yang terjadi di tempat itu. Desa yang ditebalikan, longsor, ya, biasanya di desa-desa. Dan biasanya di lembur-lembur mah terjadi kesyirikan hebat. Gitu ya. Munjung, munjung teh. Nanti munjung teh. Kanu monyet kanu orai. Ngepetnya mah munjung, ngepet, terus nyegik, nyegik. Ya. Biasanya di lembur ya. Pokoknya ada di Jawa Tengah itu, tapi tahun 80-70-an, ada kampung yang benar-benar lenyap, dibalikin. Ternyata usut punya usut, itu setiap hari berbagai maksiat itu dirayakan lah ya. Ya,
dilaksanakan. Ya. Karena berarti kalau sudah ada bencana, berarti sudah ada yang memperingatkan. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab sebuah kaum hingga kami mengutus seorang rasul. Ya, artinya apa? Mengirim peringatan. Apakah ustadz yang di sana, dai di sana, atau warga setempat yang mengerti ilmu agama, atau pemerintah setempat. Yang pasti, ketika sebuah kampung sudah Allah jungkir balikan, maka sudah datang pemberi peringatan dan penduduknya tetap dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, jadi kadinya panjang. Tidak apa ya? Ya, dan di antara sebab-sebab pengijabahan doa pun tulus safar, panjangnya perjalanan. Nah, kalau kita ke Jakarta, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke luar pulau, sering-sering berdoa. Kalau umroh, ketika di perjalanan sering-sering berdoa. Ya, di bus atau kita nyupiran, ya, atau touring gitu kan, sering-sering berdoa. Karena safar itu azab. Ya. Nah, karena di situ tarikan doanya kenceng, ya, pengijabahannya semakin dekat. Lalu watawasulu ilallah bi ahabit wasa ili ilahi min asmaihi wa sifatihi wa ni'amihi. Dan supaya doa itu diijabah, bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala. Misalkan, ya Allah, ya, berikanlah mamu ini anak, innaka anta qoribun mujib, sesungguhnya engkau qorib mujib. Maka menyeru Allah itu dengan nama-namanya, dengan bahasa Arabnya. Ya Allah, berikanlah aku ini rezeki yang berlimpah supaya hamba SPP terlunasi, misalkan barudak. Ya. Lalu sebutkan, ya Allah, ya Rozak, ya Rozik, ya, yang sesuai dengan nama Allah tersebut. Ya, nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Dan begitu juga doanya orang yang sakit. Nah, ketika sakit itu jangan banyak kuku lutus. Itu kuku lutus adalah, ya, jangan banyak mengeluh. Ya, berdoa. Wal mazlum, dan ketika dizolimi. Nah, dan ketika dizolimi. Wasoim, dan ketika berpuasa, sering-sering berdoa di jalan, di perapatan paling sebentar di dunia. Ya, daripada kuku lutus kekelaksonan nginyeun batur amok gitu ya, mending kita berdoa. Ya, pugu-pugu pahalaeun gitu kan. Klaksona pidosaeun. Ya, nyeun batur keheul gitu kan. Ngabalakan klakson. Jadi kabeh klakson. Wal walid ala waladihi, dan doa orang tua kepada anaknya, sering-sering minta doa kepada ibu. Ya. Mah abi teh bade sapar aya padamelan. Doakeun ya mah. Nah, gitu teh. Ya, sangat mujarab doa orang tua kepada anaknya. Aulahu fil awqat wal ahwali syarifah, atau waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang itu ada ijabah doa, ketika pada asar di hari Jumat, ketika di sepertiga malam, ketika hari hujan, ketika bersujud, ketika setelah tasyahud akhir, setelah meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah hidup dan mati dan seterusnya, sebelum salam. Nah, sebelum salam. Ya, sebelum salam itu banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa. Ya. Nah, begitu. Lalu di antara buah manis keimanan kepada nama Allah, ya, Al-Mujib, yaitu mu'alif atau pengarang, ya, Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julaid rahimahullah taala menyebutkan surat Al-Anbiya 83 sampai 90. Ah, ini tentang para nabi yang dalam keadaan berdoa. Wa Ayyuba. Nah, ini ayat 83. Wa Ayyuba, kata Allah. Wa Ayyuba idznada rabbahu anni masaniyad burru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub, ya. Ketika dia berdoa kepada Robnya, anni, kata Nabi Ayub, sesungguhnya aku, ya Allah, telah ditimpa musibah, penyakit, ya, meninggalnya istri atau dan keluarganya meninggal. Pokoknya karena sakit, kan ketika kita sakit, siapa yang kita cari? Istri. Ya,
Kalau tidak istri masih jomblo, nah ibu, ya pasti mencari karena ingin ada yang merawat. Nah, udah Nabi Ayub itu sakit keras dan istri dan anak-anaknya itu meninggalkannya. Sebagian meninggal. Nah, gitu. Aduh, kurang dan itu belasan tahun. Kurang makan sapoe ge. Aduh. Ini ya. Tapi apa kata Nabi Ayub? Wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya engkau yang paling penyayang di antara yang penyayang. Nah, fastajabna lahu, maka Allah mengijabah doanya. Fakasyafna mabihi min durrin, maka kami hilangkan musibahnya. Nah, setelah berdoa belasan tahun. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kembali keluarganya, Allah ganti dengan yang lain. Wa mislahum ma'ahum, ya. Rahmatan, sebagai kasih sayang rahmat min indina, dari kami, kata Allah. Wa dzikra lil abidin, dan sebagai pelajaran bagi para hamba-hamba yang mau mengambil pelajaran. Jadi ketika kita ditimpa musibah, lihatlah para nabi dan rasul, mereka itu adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, asyadul bala'i rojulan asyaddu bala'i, ya, seberat-berat ujian itu al-anbiya, summa amsal fa amsal. Ya. Oh, asyadun nasi balaan, manusia yang paling berat ujiannya itu al-anbiya, yaitu para nabi. Kemudian yang semisal dan semisalnya itu orang-orang soleh yang levelnya itu di bawah nabi, seperti Abu Bakar, para sahabat, gitu ya. Nah, maka ingatlah ketika kita mendapat permasalahan kehidupan, ya ingatlah para nabi dan rasul itu lebih berat ujiannya. Dan Allah itu memuliakan para nabi dan rasul. Maka tolak ukur, ya, kemuliaan itu bukan dengan banyak harta, tinggi jabatan, status sosial, dipuji, disanjung, popularitas, tidak. Lihat para nabi dan rasul, beliau-beliau ini hidup dengan sederhana dan penuh ujian. Tapi itu adalah bentuk pemuliaan Allah kelak nanti di akhirat. Happy ending lah. Ya. Wa Ismaila, masih ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli. Dan ingatlah Nabi Ismail, Nabi Idris dan Zulkifli. Kullun minas sabirin. Mereka itu termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu adalah habsun nafsi, menahan jiwa, an aqdarilahil mu'allimah, menahan jiwa dari takdir Allah yang buruk. Takdir buruk itu dari sudut pandang kita. Tapi bagi Allah semua takdir itu baik. Karena sesuatu yang buruk itu tidak disukai oleh jiwa. Ya. Lalu sabar, as-sabru an maksiatillah. Ya, bersabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Gitu. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Lalu as-sabru juga bersabar dalam beribadah kepada Allah, dalam mentaati Allah. Ya, harus bersabar. Karena sabar itu diaun, kata Nabi. Sabar itu dia. Wasolatu nur. Dia kan dengan nur sama-sama cahaya. Apa bedanya? Nah, para ulama menjelaskan, as-salatu nur, wasobru dia. Salat itu, kalau terjemahan mah, salat itu cahaya dan sabar itu cahaya. Nah, tapi dalam bahasa Arab, diaun itu cahaya matahari. Nur cahaya bulan. Makanya cahaya bulan mah menyejukkan. Makanya salat itu menyejukkan. Tapi kalau sabar cahayanya cahaya matahari, panas. Ya, panas pasti. Ya. Gitu. Kalau kita kerja, ya, kita berprestasi, ya, rekan kerja kita hasad dengki, nah, disepet di sini. Nah, itu teh sabar, belajar sabar, menahan jiwa karena panas. Ya. Panas pasti. Ya. Ya gitu ya, astagfirullah. Nah gitu, banyak. Jadi sabar itu pahit di awal, manis di akhir. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, lanjutan ayatnya masih surat Al-Anbiya,
wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan, kata Allah, ya, masukkan mereka para nabi dan rasul itu di dalam rahmat kami. Innahu minas solihin, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang soleh. Nah, kalau mau kita seperti para nabi dan rasul, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam rahmat Allah, termasuk orang-orang soleh, maka kuncinya sabar. Allah Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya amalan sabarlah yang pahalanya itu bighairi hisab, unlimited, tanpa hitung-hitungan. Nanti itu kita akan bertaruh saldo, diadu saldo, dihitung saldo, bukan saldo rupiah, tapi pahala. Nah, kalau mau pahala kita melimpah di hari kiamat, ketika hari kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dihadapkan dengan amalan-amalan kita, yaumul mizan, dihadapkan dengan timbangan, mana yang lebih berat, apakah amal soleh, apakah amal buruk, maka kita harus banyak bersabar. Sebagaimana kita di dunia, kita sangat ingin layar ATM saldona nolna teka hitung. Sampai-sampai layar pun tercukup. Ya layar, nah, ya saldo orang kali itu. Nah, kalau mau seperti itu pahala kita di akhirat, banyak-banyak bersabar. Janji Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya orang sabarlah yang pahalanya diganjar dengan pahala unlimited. Nah, tanpa hitung-hitungan, tidak terbatas. Ya. Kalau sholat jenazah itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud lebarnya, tingginya 1000, lebarnya 7000, panjangnya 7000, lebarnya 3000. 4,9 M pahala. Itu sholat jenazah. Apalagi yang bighairi hisab, unlimited, itu dengan bersabar. Wallahu a'lam sabar. Wah, pasti Allah tumpukan. Ya, Allah lipat gandakan. Ya. Karena nanti orang itu masuk orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Nah, berhubung amalnya tidak cukup untuk membayar surga, maka Allah timpakan musibah di dunia. Ya, timpakan musibah di dunia terus sampai dosanya bersih, sampai Allah memanggil. Ya. Karena dalam sebuah riwayat bahwa orang itu tidak akan meninggal sampai dosa-dosanya dihapus di dunia. Berarti kalau kita masih hidup, kita masih berdosa kan. Ya, sering banyak beristighfar. Nabi saja yang dijamin surga banyak beristighfar 70 sampai 100 kali. Kamu orang, saha orang. Ya, Nabi saya dijamin masuk surga 70 sampai 100 kali beristighfar sehari. Kamu orang, siapalah kita? Ya, yang belum tentu masuk surga, yang banyak dosanya. Banyak beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Lalu lanjutan ayatnya, wa dzannuni, dan ingatlah Dzunnun, sahibul hud, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Ikannya nggak tahu paus atau tidak, pokoknya ikan besar. Ya. Karena kita tidak bisa kalau tidak ada riwayat yang menjelaskan itu ikan apa, kita tidak bisa menentukan. Intinya ikan yang dapat menelan manusia. Wa dzannuni, ingatlah Nabi Yunus, idzahaba mughadiba, ketika dia pergi dari kaumnya dalam keadaan marah karena tidak dijawab dakwahnya. Nah gitu. Jadi berdakwah karena tugas Nabi dan Rasul berdakwah. Nah, kaumnya ngeyel, nah marah. Fazonna an lan naqdiru alaihi. Maka dia Nabi Yunus menyangka, kata Allah, kami tidak menakdirkan yang baik kepadanya. Fanada fi zulumat, maka Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah di zulumat, di kegelapan-kegelapan. Kenapa kegelapan-kegelapannya menumpuk? Zulumat jamak karena di dalam perut ikan, di dasar lautan. Ya, di gelap malam. Mun hujan mah di tengah badai hujan. Nah, bertumpuk kegelapannya. Ya. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, doanya apa? La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak kecuali engkau. Subhanaka, mensucikan Allah. Maha suci engkau.
Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Jadi berdoa itu salah satu kalau ingin diijabah itu di dalam perut ikan. Sesuatu yang tidak mungkin. Coba mengurangi Nabi Yunus. Ah, ya nggak salah, mau lah. Lir-lir teuing. Nah, gitu kan. Tapi Nabi Yunus masih berharap kepada Allah supaya dimuntahkan dari perut ikan. Nah, itu semangat yang kita ambil daripada Nabi dan Rasul adalah tidak mudah menyerah dalam keadaan semepet apapun. Di perut ikan coba. Orang makan, nggak sah. Bodoh, nggak pasrah. Gitu. Maut. Tapi Nabi Yunus berdoa keneh coba. Saking yakinnya pertolongan Allah Ta'ala. Mengapa para Nabi dan Rasul itu yakin kepada Allah? Karena mereka itu mengenal nama-nama Allah. Yang sekarang kita pelajari. Dari A sampai Z nama-nama Allah. Kita pelajari supaya kita betul-betul yakin kepada Allah. Ya. Fastajabna lahu, maka kata Allah kami ijabah doanya. Wa najainahu minal gom, dan kami selamatkan dia dari musibah. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitupun kami kalau mau menyelamatkan orang-orang beriman. Nah, itu tidak ada bedanya. Nabi dan Rasul itu diceritakan di dalam Al-Quran supaya jadi teladan kita. Kan kita Nabi Yunus, Nabi orang mau mungkin ditelan ku laut bakal dimuntahkan kepada Allah. Nah, itu ucapan tidak yakin. Kan candi cobaan. Sok. Mereka Pangandaran, nah, ke tengah laut gitu. Gitu ya. Lalu wa Zakaria idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Robnya, Robbi la tadzarni, wahai Robku jangan engkau tinggalkan aku farda sendiri. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Maksudnya apa? Berikan kepadaku anak yang akan meneruskan dakwahku. Fastajabna lahu. Nah, maka Allah mengijabah doa Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu, dan kami anugerahkan kepada Nabi Zakaria Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu, dan kami memperbaiki keadaan istrinya. Karena Nabi Zakaria dua-duanya sudah lansia, dan istrinya itu kerma mandu, lansia. Nah, kita mana? Nah, geus mah semua budak lah. Sudah. Tapi lihat Nabi Zakaria masih berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, ini memberikan teladan kepada kita agar kita tidak putus asa. Ya, Zakaria sudah tua dan istrinya mandul, tapi masih berdoa karena beliau yakin ya keajaiban dari Allah Ta'ala dengan apa? Doa. Bedanya kurang. Dengan sekolah. Nangis lah. Gitu kan bahasa orang nangis lah. Nikmati hari tua saja. Gitu ya. Padahal bisa. Dino mama hamil ge era aku tetangga. Namanya ini hamil lah gitu. Pasti orang mah. Karena kita penuh dengan keputusasaan. Ya, tidak sebagaimana para nabi dan rasul. Ya, terakhir. Fastajabna lahu, ya udah tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu mereka bersegera dalam kebaikan. Nah, itu salah satu faktor diijabahnya doa. Beramal soleh, ada kebaikan segera. Wa yad'una raghaban wa rahaba. Nah, mereka itu berdoa kepada kami itu penuh harap lagi takut seimbang. Ya. Wa kanu lana khosyiin, dan mereka itu khusyuk, ya, benar-benar fokus kepada kami ketika berdoa. Jadi ketika berdoa itu kita berharap pasti diberi, lalu kita khusyuk, fokus, hati kita tidak lalai. Karena berdoa hujan ngegebret jemuran, itu harus tidak fokus. Ya, sudah tidak fokus. Jadi angkat dulu jemuran, teruskan berdoa. Gitu ya. Ke masjid, rek salat. Kompor tadi teh. Allah kaburu sholat terus minum sholat lah, kelah kompornya deh, harum tuh nya tuh ya. Makanya kita harus persiapan sholat. Salah satunya itu ngecek kompornya. Lalu takut karena kita itu banyak dosa. Ya. Di sisi lain kita takut tidak diijabah karena kita banyak dosa. Di sisi lain kita harus yakin dan harap doa kita akan terkabulkan. Dan ingat, sering kita katakan di sini bahwa doa itu tidak mungkin tidak diijabah.
Pertama pasti diijabah di dunia sempat atau lambat. Kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketiga, Allah simpan di akhirat. Maka sering-seringlah berdoa karena tidak percuma, tidak. Ya, kuning abi tadi pasihan mobil wae lebih ke maut. Nah, gitu misalkan. Gitu. Seseorang tidak beri mobil ketika misalkan mobil lah dari hidup sampai meninggalnya, nah bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika dia pergi ke kantor, kantor pulang ke rumah, dia selamat. Andai kata celaka, misalkan panangana buntung waladzubillah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik seandainya dia celaka. Coba kalau dia celaka, tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, apakah dapat diganti dengan seharga mobil? Tidak. Sampai triliun-triliunnya tidak dapat menggantikan teknologi Allah Ta'ala. Daya kabel listrik, daya bensin, daya generator, daya tenaga listrik, daya tenaga matahari, tapi bisa gerak. Nah itulah apa ciptaan Allah Ta'ala. Sangat canggih soalnya. Coba ruh dicabut, sisa daging kan, udah membusuk. Ketika ada ruh, kita bisa bergerak. Kita dapat menelan, pergerakan kita fleksibel. Jika keyup, gitu kan, ngisi. Udah masuk, bebas. Ya, gitu ya. Nah, karena sudah azan Isya, ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga yang sedikit ini ada guna manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.